Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kusuma Dewi, NIM 2104034022, dengan dosen pengampu yaitu Bu Elvia Siskaya Saputri, MSI, D4 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta 2022. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul titrasi asam. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pengertian titrasi. Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai analit, dan biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Sedangkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai larutan standar atau titer, dan diletakkan di dalam buret. Pengertian yang kedua yaitu asidimetri. Asidimetri adalah titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah asam kuat. Pengertian yang ketiga yaitu pengertian titrasi asidimetri. Pengertian titrasi asidimetri adalah titrasi larutan yang bersifat basa atau basa bebas dan larutan garam-garam terhidrolisis yang berasal dari asam lemah dengan larutan standar asam. Selanjutnya ada dasar teori. Asidimetri adalah macam kelompok dari titrasi netralisasi. Asidimetri sering juga disebut dengan titrasi asidimetri. Larutan standar atau larutan baku adalah suatu larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan pasti dan teliti, di mana proses penambahan larutan standar ke dalam larutan analit sampai terjadi reaksi sempurna disebut proses titrasi. Dalam titrasi juga perlu diperhatikan larutan standar primernya dan larutan standar sekundernya. Larutan standar primer yaitu zat yang sudah diketahui kemurniannya dengan pasti. Konsentrasinya dapat diketahui dengan pasti dan teliti berdasarkan berat zat yang dilarutkan. Larutan standar sekunder adalah suatu zat yang tidak murni atau kemurniannya tidak diketahui. Konsentrasinya, larutannya hanya dapat diketahui dengan teliti melalui proses standarisasi. Standarisasi dilakukan dengan cara menitrasi larutan tersebut dengan larutan standar primer. Selanjutnya ada syarat-syarat titrasi. Syarat-syarat titrasi yang pertama yaitu reaksi kimia antara analit dan titran diketahui dengan pasti dan jelas produk-produk apa yang akan dihasilkan nantinya. Mana reaktan dan produk apa yang akan dihasilkan harus jelas dan pasti. Syarat yang kedua yaitu reaksi harus berjalan dengan cepat. Syarat yang ketiga yaitu harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antara analit dengan titran sudah ekuivalen secara stoikiometri. Baik itu dengan perubahan warna, perubahan arus listrik, perubahan pH, dengan penambahan indikator atau apapun yang bisa digunakan untuk mengamati perubahan tersebut. Selanjutnya ada indikator. Indikator yang pertama yaitu untuk menentukan titik setara atau ekivalen yang diamati dengan titik akhir. Yang kedua, bila sulit diamati menggunakan potensiometri. Dan yang ketiga, indikator adalah senyawa organik alami atau sintesis yang berwarna dan bersifat asam basa yang dalam rentang pH tertentu akan berubah warnanya. Dan yang terakhir, kekuatan asam basa, indikatornya harus lebih lemah dari kekuatan asam dan basa. Selanjutnya kita ke prosedur kerja, yaitu yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat larutan standar NaOH 0,1 N.
Alat yang diperlukan seperti gelas arloji 1 buah, neraca 1 buah, gelas ukur 1 buah, dan labu takar 1 buah. Bahan yang digunakan untuk membuat larutan standar NaOH 0,1 N adalah NaOH padat 10 gram dan Aquades secukupnya. Lalu ada alat dan bahan untuk membuat standarisasi larutan asam asetat. Alat yang diperlukan yaitu neraca 1 buah, gelas arloji 1 buah, labu Erlenmeyer 1 buah, corong 1 buah, dan buret lengkap. Bahan yang digunakan yaitu seperti larutan asam asetat 25 ml, indikator PP 4 tetes, larutan NaOH 500 ml, dan Aquades secukupnya. Selanjutnya kita beralih ke cara kerja. Cara kerja untuk membuat larutan standar NaOH 0,1 N. Yang pertama adalah alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, 10 gram NaOH ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dilarutkan dengan 30 ml Aquades. Yang terakhir, diaduk hingga homogen. Aquades ditambahkan ke dalam larutan tersebut hingga 500 ml. Lalu cara kerja untuk membuat standarisasi larutan asam asetat. Yang pertama yaitu diambil 25 ml larutan asam asetat. Yang kedua, larutan asam asetat dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan masukkan juga 4 tetes indikator PP. Dan yang terakhir, larutan ini dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH dalam buret sampai warna larutan berubah menjadi warna ungu muda. Lalu catat volume NaOH yang diperlukan untuk titrasi. Lalu ada data percobaan. Yang pertama yaitu mengetahui berat NaOH padat yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi. Diketahui NaOH 1N yaitu 500 ml. Lalu mRNaOH yaitu 40. Yang ditanyakan berapa gram NaOH yang dibutuhkan. Lalu bisa dijawab dengan rumus N sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dikali valensi. N yaitu 1 dari NaOH sama dengan X per 40 kali 1000 per 500 kali 2. Sama dengan 40 sama dengan 4X, X sama dengan 10 gram. Jadi, berat NaOH padat yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi yaitu sebanyak 10 gram. Lalu ada mengetahui kandungan volume asam asetat setelah dilakukan titrasi. Diketahui volume asam asetat yaitu 25 ml, volume larutan standar asam asetat ditambah NaOH sama dengan 141 ml, konsentrasi NaOH sama dengan 1 N, dan yang ditanyakan berapa konsentrasi asam asetat. Lalu kita jawab dengan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. 25 dikali X sama dengan 141 dikali 1. X sama dengan 5,64 ml. Jadi, kandungan volume asam asetat yang diperlukan atau konsentrasi asam asetat yang diperlukan itu sebanyak 5,64 ml. Dan terakhir ada daftar pustaka, yaitu ada dari Kopkar SM 2003, Konsep Dasar Kimia Analitis, Jakarta UI.
Dainti J 1997 dengan judul Kamus Lengkap Kimia, tempat kota penerbit yaitu Jakarta, penerbit Erlangga. Dan ada Hari RA diterbitkan pada tahun 1998 dengan judul Analisa Kimia Kuantitatif, kota penerbit yaitu Jakarta, penerbit Erlangga. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.